Mari bersama kembali kita buka Alkitab kita, Mazmur 91. Mazmur 91, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, kita belajar tentang firman yang sangat terkenal ini. Sungguh dikatakan hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan di sini kata melekat, hatinya melekat kepadaku. Dan kembalikan itu kepada kita semua, pribadi demi pribadi, apakah hati kita melekat kepada hati Tuhan? Hatinya melekat kepadaku. Bandingkan dengan ayat yang pertama, orang yang tinggal diam dalam tempat rahasia yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini yang disebut melekat kepada Tuhan ini. Selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, tempat rahasia Tuhan. Bahkan dikatakan bermalam. Biasanya kan kalau kita berbicara tentang berkunjung ke satu tempat, berkunjung kepada sahabat, sore atau menjelang malam kita akan pulang. Tetapi di sini lihat keakraban yang luar biasa. Sehingga di sini dikatakan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam dalam hadirat yang maha kuasa. Bukan hanya pagi sampai sore, tetapi dilanjutkan sampai bermalam. Bukan hanya sekedar sampai malam, tetapi dikatakan bermalam. Ini yang disebut melekat. Ya. Bahwa ketika kita hanya datang pergi, maka kita rentan terhadap serangan roh-roh jahat. Di sini dibutuhkan hati yang melekat, yang selalu bersama dengan Tuhan. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Banyak bahaya di sekitar kita zaman sekarang dan yang akan datang, iya. Dan hanya orang yang berlindung dalam tempat rahasia Allah, hanya orang yang tinggal dalam hadirat Allah, dan terus tinggal dalam hadirat Tuhan yang akan diluputkan dari semua bahaya itu. Diluputkannya, kita sudah membahas ini minggu lalu, diluputkan dari apa? Di sini dikatakan ayat yang ketiga, kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Semua itu akan diluputkan dari kita dikatakan. Tetapi apakah kita melekat? Apakah kita melekat? Ingat perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur. Bahwa dia adalah pokok anggur. Dan carang-carangnya yang berbicara gereja itu harus melekat. Supaya tidak menjadi kering, supaya tidak menjadi mati, itu harus melekat terus. Mendapatkan aliran-aliran kehidupan, mendapatkan zat-zat kehidupan dari pokok anggur. Apakah kita selalu melekat kepada pokok anggur kita? Ataukah kita datang pergi? Bayangkan Anda menanam sesuatu, kemudian Anda cabut, Anda tanam di tempat lain lagi, kemudian 3 hari lagi, kemudian Anda cabut, Anda tanam di tempat yang lain lagi. Ya. Itu akan mati. Tidak cukup hanya sehari, 2 hari, 1 jam, 3 jam.
tetapi harus terus melekat. Sehingga ada firman Tuhan yang berkata, berdoalah senantiasa. Teruslah berdoa. Yesus bahkan berkata, anak tidak bisa melakukan apa-apa di luar Bapa. Apa yang Bapa katakan, itu yang anak katakan. Apa yang Bapa perlihatkan, itu yang anak akan kerjakan. Jadi, Yesus tidak bisa terpisah dengan Bapanya. Bahkan dikatakan, anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak. Dan lebih luar biasa lagi kemudian dikatakan, Yesus Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Bayangkan dengan firman ini, Kristus di dalam kita di dalam Kristus, kok tidak ada mirip-miripnya ya dengan Yesus. Kita lihat sebentar di dalam suratan Yohanes, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-8. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi contohnya sudah jelas. Dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Yesus Kristus hidupnya bagaimana di muka bumi? Dikatakan orang yang mengatakan tinggal dalam Kristus, orang yang percaya kepada Kristus harus hidup sama. Dikatakan di sini wajib. Loh, kata wajib itu kan harus. Tidak bisa milih, tidak bisa tidak. Wajib dikatakan. Bagaimana Yesus hidup? Yesus terkenal dengan berbuat baik di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Dikatakan Yesus yang diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan dia menyembuhkan orang-orang sakit yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Jadi kita hidup dikatakan wajib sama dengan Yesus hidup. Wow. Tanpa melekat kepada Kristus, tanpa kita hidup dalam Kristus, Kristus hidup dalam kita, ini tidak bisa terjadi. Ya. Ini bukan waktunya lagi kita main-main. Tanggal 23 September, bangsa Ibrani, orang Kristen juga mempercayai kita masuk ke dalam tahun yang baru. Tahun baru Ibrani yang disebut P-Vav. Dan itu berbicara tahun berbuah-buah, tahun perluasan, dan tahun wawasan rohani. P itu berbicara mulut, Vav itu berbicara kait. Artinya setiap orang yang percaya, kehendak Tuhan adalah perkataan kita, kehidupan kita melalui perkataan kita haruslah perkataan yang bisa menghubungkan sorga dengan bumi. Perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan, yaitu sorga yang dimanifestasikan di muka bumi. Kehendak Allah dimanifestasikan di bumi melalui perkataan kita. Amsal berkata, kitab Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan hasilnya. Hati-hati dengan perkataan kita. Orang kadang mengatakan, aduh lebih baik mati. Aduh kalau seperti ini pasti akan hancur dan sebagainya. Perhatikan, di dalam kitab Bilangan Allah berkata, apa saja yang engkau ucapkan di hadapanku, di hadiratku, itu yang aku akan lakukan. Oleh karena itu di tahun baru ini, kita seharusnya mulai menata setiap perkataan kita. Perkataan yang sesuai dengan firman Allah. Supaya surga termanifestasi di muka bumi. Melalui perkataan kita. Jadi
Pevav itu berbicara tentang perkataan yang menghubungkan surga dengan bumi. Perkataan yang membuat surga termanifestasi di muka bumi. Oleh karena itu ini tahun yang seharusnya kita berkobar-kobar. Karena akan banyak pewahyuan demi pewahyuan yang akan menggerakkan kita. Inilah tahun wawasan rohani. Ketika pewahyuan demi pewahyuan, hasil dari kita melekat kepada Tuhan itu turun atas kita, maka mau tidak mau, pewahyuan itu akan mendatangkan perluasan. Perluasan akan menghasilkan buah. Engkau akan berbuah. Sehingga tahun baru ini 5786 menurut kalender Yahudi. Ini adalah tahun di mana kita seharusnya tidak mengizinkan kesuaman terjadi. Tidak mengizinkan kemerosotan rohani terjadi. Ini waktunya kita berkobar-kobar. Ini waktunya berkobar-kobar. Masa kalah sama Iran? Iya kan? Kebangunan rohani yang terbesar sekarang ini terjadi di Iran. Bukan di Cina lagi. Terjadi di Iran. Masa kita kalah sama orang Iran? Ya kan? Jadi kembali kepada pembahasan kita. Kita sedang memasuki tahun yang sangat luar biasa. Tahun di mana perkataan kita seharusnya menghubungkan surga dengan bumi. Menjadikan kehendak surga, kehendak Allah terjadi di muka bumi melalui perkataan kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Diluputkan dari apa? Kita sudah baca. Kalau baca dari ayat yang pertama. Minggu yang lalu kita sudah bahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Diluputkan dari semuanya. Mau santet, mau penyakit sampar, penyakit menular. Ya. Semuanya diluputkan. Banyak orang hanya membaca ayat ini. Menjadikan seperti mantra pada waktu zaman COVID. Tetapi sebenarnya kuncinya ada di ayat 1 dan ayat yang kedua ini. Yaitu tinggal diam dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Bermalam dalam hadirat Tuhan. Kuncinya ada di sana. Itulah yang membuat kita disebut hati kita melekat kepada Tuhan. Kira-kira hati kita melekat atau enggak? Ya. Kira-kira hati kita melekat atau tidak? Bukan waktunya lagi sekarang itu fokus kepada hal-hal dunia. Bukan waktunya lagi. Saya membaca sebuah buku baru beberapa halaman. Dan di sana dikatakan seorang hamba Tuhan John Bevere itu dihubungi oleh temannya. Dan temannya berkata begini, apakah aku harus terus begini? Dia adalah orang sukses, bekerja, dan dikatakan sampai anak cucuku mati, uangku tidak akan habis. Aku mempunyai uang $9 juta, dikatakan. Tetapi apakah aku harus terus bekerja begini terus? Uang sudah punya banyak. Seandainya aku istirahat dan usah kerja, itu bisa mencukupi sampai ke anaknya dikatakan. Dan kemudian hamba Tuhan ini John Bevere berkata begini. Setiap kita harus tahu karunia kita. Engkau sebagai pengusaha tidak kalah penting dengan hamba Tuhan. Engkau dikaruniai Tuhan untuk bekerja dan menghasilkan uang. Tetapi untuk apa? Setiap karunia Tuhan itu seharusnya menghasilkan perluasan
dari kerajaan Allah. Dan kemudian 6 bulan kemudian orang ini menghubungi lagi John Bevere. Dan dia katakan, kalau tidak salah dia berkata begini, saya sekarang sudah menghasilkan 75 juta dolar. Dan saya pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk perluasan kerajaan Allah. Dan ini memuaskan hatinya. Berapa banyak orang yang semakin kaya, tetapi semakin kosong. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita. Tuhan memperlengkapi kita untuk satu tujuan, yaitu perluasan kerajaan Allah. Ketika kita tidak sampai pada tujuan yang ditetapkan Tuhan, mau sekaya apapun engkau, mau sebanyak apapun sahabat-sahabatmu yang mengelilingimu, engkau akan semakin sepi, semakin sepi, semakin sepi. Sama seperti orang ini yang mengatakan, apakah aku akan terus bekerja terus sampai mati hanya seperti ini? Dan beberapa tahun kemudian, orang ini menjadi sangat kaya dan dia tetap berkata kepada John Bevere bahwa Tuhan melimpahi aku kekayaan untuk memperluas kerajaan Allah. Apapun karunia kita, baik karunia-karunia rohani ataupun karunia berbisnis, ini waktunya engkau bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan karuniamu. Dan saya mau tekankan, inilah waktunya engkau juga mengetahui tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan kepadamu. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan berjalanlah sesuai dengan tujuan Allah. Maka hidupmu akan bergairah. Hidupmu akan bergairah. Bahkan pada akhirnya bukankah kita mengetahui bahwa semuanya akan menghadap kepada Tuhan dan diminta pertanggungan jawab. Apa yang sudah Tuhan percayakan, sudahkah kita gunakan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita? Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Saya mau menekankan, ini waktunya kita berkobar-kobar. Ini waktunya kita bersemangat di dalam iman kita. Jangan suam, jangan kendor, jangan putus asa. Ini waktunya semua nabi sepakat dengan firman Tuhan. Bangkit, menjadilah terang. Sebab terangmu sudah datang. Ini waktunya kita bangkit. Ini waktunya gereja bangkit. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Perhatikan di sini. Tuhan akan meluputkan dari semua bencana. Tuhan akan meluputkan dari kehancuran ekonomi. Tuhan akan meluputkan dari segala macam penyakit-penyakit sampar, penyakit menular. Tuhan akan meluputkan, membentengi kita dari santet, mantra, tenung, dan sebagainya. Tuhan akan membentengi, dikatakan. Aku akan membentenginya. Perhatikan, bukan hanya sekedar membentengi, tetapi ada alasan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Betapa pentingnya kita mengenal nama Tuhan. Ketika kita sakit, kita akan atau bahkan sebelum kita sakit, ketika sekeliling kita banyak penyakit sampar terjadi, Tuhan akan membentengi karena kita mengenal namanya sebagai Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Ketika krismon melanda, Tuhan akan membentengi kita supaya krismon itu tidak melanda kita, tidak menghancurkan kita. Karena kita mengenal namanya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ketika
orang mendengar ketika kita mendengar bencana, kehancuran. Itu tidak akan melanda kita. Kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Kenapa? Karena kita mengenal namanya sebagai Jehovah Shalom. Tuhan damai sejahtera kita. Ketika peperangan demi peperangan terjadi, banyak orang memusuhi kita. Kita tetap akan bertahan. Tuhan membentengi kita karena kita mengenal namanya sebagai Jehovah Sebaot. Tuhan Panglima Bala Tentara Sorga. Tuhan semesta alam. Jadi mengenal nama Allah itu begitu pentingnya. Bahkan pernyataan Yesus siapa dirinya. Aku adalah terang, aku adalah garam. Ya. Itu pun seharusnya kita kenal sungguh-sungguh. Pelajari pernyataan-pernyataan Yesus. Pelajari semua nama-nama Allah. Maka nama yang engkau kenal ini, nama ini yang akan membentengi hidupmu. Betapa luar biasanya. Sekalipun kenajisan demi kenajisan di sekeliling kita. Kita mengenal nama Allah kita sebagai Jehovah Tsidkenu, Tuhan kebenaran kita. Yang akan membuat kita sekalipun orang-orang di sekeliling kita menjadi bejat. Tetapi kita akan hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan yang membentengi kita. Penting belajar firman Tuhan, mengenal nama Tuhan. Jehovah Mukades, Allah yang menguduskan kita. Jehovah Tsidkenu, Tuhan kebenaran kita. Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan kita. Panji-panji kemenangan. Jehovah Shalom, Tuhan damai sejahtera kita. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kita. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembala kita. Jehovah Sebot, Tuhan semesta alam, Panglima Bala Tentara Surga. Anda harus mengenal, Anda harus merenungkan nama Tuhan. Dan nama Tuhan ini akan membentengi kita. Betapa luar biasanya. Ya, sangat luar biasa. Aku akan membentenginya. Tuhan akan membentengi kita. Sebab kita mengenal nama Tuhan. Kita mengenal nama Tuhan. Ya. Ketika kita mengenal nama Tuhan, kita menyebutkan, ingat tahun perkataan menyebutkan nama Tuhan, maka kehendak surga akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Ya. Rencana Tuhan dikaitkan dalam hidup kita. Sehingga rencana Tuhan termanifestasi. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Tuhan akan membentengi kita. Sebab Tuhan kita mengenal nama Tuhan. Ya. Sangat luar biasa. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ya. Kita tidak usah peduli dengan pelajaran iman besar, iman yang benar ya. Jadi orang mengajarkan iman yang benar. Kalau kita berdoa tidak dijawab oleh Tuhan tapi tetap bersyukur, itu iman yang benar. Sudah, bagi saya itu iman yang salah. Karena iman yang benar adalah memindahkan gunung. Jangan berkata iman yang benar sekalipun gunung tidak pindah. Kita aja yang pindah. Jangan seperti itu. Ya. Iman yang benar adalah iman yang memindahkan gunung. Iman yang benar, iman yang besar sama aja. Iman yang besar, iman yang benar. Itu ketika kita berdoa, ketika kita berseru. Alkitab menjawab. Aku Tuhan akan menjawab. Dikatakan. Selesai. Ya. Bayangkan kalau di Alkitab dipenuhi dengan tokoh-tokoh Alkitab yang berseru dan tidak dijawab oleh Tuhan. Dan mengucap syukur karena tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang suka baca Alkitab. Dipenuhi dengan kebaikan aja masih banyak yang tidak suka baca Alkitab. Apalagi isinya tentang doa tidak dijawab, kita selalu ada dalam kesesakan dan sebagainya dan sebagainya. Kan repot. Ya kembali ini namanya akhir zaman, banyak tipuan-tipuan.
yang iblis lepaskan, bahkan melalui pendeta-pendeta. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kehendak Tuhan adalah menjawab doa kita. Kalau tidak, untuk apa Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Bukankah di doa Bapa kami itu banyak permintaan? Ya. Berikan kami makanan yang secukupnya, ampuni dosa kami, jauhkan dari segala yang jahat. Loh kalau itu tidak akan dijawab oleh Allah, untuk apa Yesus mengajarkan? Ya. Almarhum Yonggi Cho mengajarkan tentang doa. Untuk doa yang dijawab dikatakan, jangan selalu ditutup dengan kalimat, jikalau kehendakmu Tuhan terjadilah. Jangan, biarlah kehendakmu saja yang terjadi. Jangan ditutup dengan kalimat itu. Karena kalimat itu terdapat unsur kebingungan akan kehendak Tuhan apa. Kemudian itu merupakan antisipasi. Kalau doa kita tidak dijawab, ya memang bukan kehendak Tuhan. Jadi doa-doa yang seperti itu tidak menggunakan iman. Bahwa doanya akan dijawab. Tetapi mari Yesus mengajarkan doa, berdoalah demikian kata Yesus. Berarti kan apa yang Yesus ajarkan kalau kita praktekkan kita akan menerima jawabannya. Bukan tidak dijawab. Kalau memang Allah tidak ingin menjawab, Yesus akan berkata, sudahlah tidak usah doa. Percuma, doa tidak akan dijawab. Kamu di bumi, Allah di surga, tidak akan dijawab. Tetapi karena Yesus tahu Allah, kehendak Allah adalah menjawab doa kita, maka Yesus mengajarkan, minta ini ya. Ini semuanya disebutkan kan oleh Yesus. Itu kan intinya saja, itu kalau dikembangkan itu kan banyak. Dan selalu itu mengacu kepada Allah akan menjawab doa kita. Oleh karena itu ditutup kata amin. Kalau ragu-ragu jangan ditutup dengan amin, biarkan ngambang. Kata amin itu berarti Anda yakin doamu dijawab oleh Tuhan. Ya. Kalau tidak yakin jangan katakan amin. Itu berarti munafik. Ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bukankah Anda membaca firman Tuhan yang seperti ini, yang mirip seperti ini, yang sama seperti ini? Sangat banyak di Alkitab. Anda membaca kisah-kisah tokoh Alkitab yang merupakan praktek dari firman Tuhan ini. Bahwa mereka berdoa dan mereka mendapat jawaban dari Allah. Ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dari kesesakan itu dan bahkan memuliakannya ketika mengalami kesesakan. Ingat tentang Yusuf. Kalau Anda membaca tentang Yusuf, bukankah Anda sering membaca Tuhan menyertai Yusuf? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Selalu seperti itu. Dan Yusuf mengalami kesesakan. Dari anak orang yang kaya, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur. Sumur yang sempit. Dia merasa kesepian, dia merasa ketakutan. Inilah kesesakannya. Kemudian dia dijual. Pengharapannya sudah hilang ketika dia sudah dijual menjadi budak. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Apalagi ini. Yusuf sungguh-sungguh berada dalam kesesakan. Tetapi dalam kesesakannya kita membaca bahwa Tuhan menyertai Yusuf.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Selalu kita membaca Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ketika dia menjadi budak Potifar, Potifar menyerahkan seluruh kekayaannya untuk dikelola oleh Yusuf. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, kita membaca, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan memberikan kasih setianya. Sehingga Yusuf dikasihi kepala penjara. Dan seluruh urusan di penjara, Yusuf yang tangani semuanya. Dalam kesesakan, Tuhan memuliakan Yusuf. Dan pada akhirnya, bukankah kita tahu Yusuf diangkat jadi orang kedua setelah Firaun. Dan seluruh Mesir mempermuliakan dia. Kemudian kakak-kakaknya, orang tuanya, papanya hadir dan menyembah Yusuf. Mereka mempermuliakan Yusuf. Belum cukup, di 7 tahun kelaparan. Semua orang di seluruh dunia yang mencari makanan datang menyembah Yusuf, mempermuliakan Yusuf. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan menyertai kita? Oh pasti Pak, kalau memang Tuhan menyertai kita, kenapa seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan menyertai kita? Dengan menunjukkan rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Karena kalau kita memang sadar Tuhan menyertai kita, pasti ada rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Jadi mari kita lihat kebenarannya di sini. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kita akan mengalami kesesakan? Iya, tetapi Tuhan akan menyertai. Kesesakan itu tidak akan menghimpit kita dan mematikan kita. Kesesakan itu akan dipakai Tuhan untuk memuliakan kita. Wow, itu kan luar biasa. Bahkan ada ayat yang berkata, Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Orang yang melekat pada Tuhan. Tuhan turut bekerja. Tuhan bekerja sama. Bayangkan siapa kita. Tuhan bekerja sama dengan kita, kita bekerja sama dengan Tuhan. Paulus katakan kita rekan sekerja Allah. Wow. Kita rekan sekerja Allah. Sesama manusia aja kaya sama miskin. Super kaya sama super miskin. Tidak mungkin. Mau dan bisa bekerja sama. Iya kan? Konglomerat mau kerja sama dengan tukang beca. Tidak mungkin. Tetapi ini yang jauh lebih mulia. Tuhan semesta alam bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukankah sangat rugi? Bukankah sangat tidak tahu diri kalau kita tidak menghargai hal ini? Tuhan yang maha mulia datang kepada kita bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita seperti Paulus berkata, kita adalah rekan sekerja Tuhan. Wow. Jangan minder. Orang lain mungkin tidak mau kerja sama dengan kita. Ingat, Tuhan bekerja sama dengan kita. Itu jauh lebih mulia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Berarti di sini tidak bicara tentang mati mendadak. Sekarang kan banyak orang mati mendadak. Kata kenyang itu kan berarti kalau kita makan kenyang ditawari makanan lagi kita kan sudah cukup, sudah cukup. Ya. Dan di sini dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini tidak bicara mati mendadak. Ini berbicara tentang kepuasan kita panjang umur. Kita sudah mengalami semuanya kebaikan Tuhan. Dan kita berkata Tuhan cukup. Panggil aku.
sudah kenyang. Jangan ditambah lagi. Ya. Bukankah itu luar biasa? Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ingin panjang umur. Tapi mati mendadak. Bukannya panjang umur tapi mati muda, bahkan mendadak lagi. Orang yang melekat kepada Tuhan. Lihat, Yesus sendiri berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Bagaimana dengan Stefanus? Stefanus berkata, aku serahkan rohku kepadamu. Mereka tahu semua. Paulus, bagaimana Paulus berkata? Darahku sudah mulai tercurah. Paulus tahu kapan dia mau mati. Petrus, waktu masih muda dia ditangkap, tenang. Dalam penjara, di kerangkeng. Pengawal di kiri kanan. Tidak tahu itu duduk atau berdiri, tapi Petrus bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena dia sudah mendapat janji nanti pada waktu rambutmu sudah putih, orang akan mengikat engkau dan membawa kemana engkau tidak suka. Itu berbicara tentang bagaimana Petrus akan mati. Dia akan ditawan, dia akan dihukum mati, tetapi ingat kata rambutmu sudah putih. Sudah jemaat. Seorang tokoh kebangunan rohani yang saya sudah baca hampir seluruh bukunya. Almarhum Kenneth Hagin. Dia dari muda dia berkata, aku tidak akan mati di bawah umur 70 tahun. Dan umur 81 atau 83 tahun. Dia selesai, dia mandi-mandi, kemudian dia duduk di kursi malasnya. Dan dia kemudian pamit kepada keluarganya, sudah ya, Tuhan dengan malaikatnya itu menjemput aku. Dan dia menundukkan kepala, dia mati. Tidak ada sesuatu yang menakutkan. Bayangkan di sini dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tidak ada orang takut kenyang loh. Orang itu takut kelaparan, bukan takut kenyang. Coba tanya, kamu pernah takut kalau kenyang? Tidak pernah. Tapi nolak untuk makan lagi iya. Nah di sini dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Berarti orang ini sudah kenyang, kita sudah kenyang. Dan kita berkata ketika Tuhan berkata, mau aku tambah 10 tahun lagi? Enggak Tuhan, sudah Tuhan. Aku mau kembali. Ya, sudah kenyang dengan umur. Sekarang waktunya kembali. Ya. Jangan sudah kenyang dipaksa makan. Jangan. Ya, belum ketengen. Ya, sama kan. Orang sudah tua. Ya, sudah puas anak cucunya berhasil. Ya sudah tidak bisa jalan. Mau dipanggil Tuhan pura-pura tuli lagi. Ya. Jangan mempermalukan keadaan kita ya. Kalau tuli dilarang mati muda. Ya. Ngerti kan maksud saya? Kalau tuli, Anda tuli, Tuhan panggil, Anda tidak dengar. Makanya Anda pasti panjang umur. Ya. Nah, saya mau tekankan bahwa tidak ada orang yang mati, orang yang takut karena kekenyangan. Tetapi orang yang kenyang akan puas dan berkata, sudah cukup. Wow, kita tidak usah takut dengan mati mendadak. Banyak orang mati mendadak. Firman Tuhan berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Masih kurang? Enggak Tuhan, sudah. Nah, ini baru Alkitabiah. Ya. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan nih loh rencana-rencanaku. Rencana keselamatan, kebaikan, keselamatan di muka bumi, keselamatan nanti di surga. Ini loh. Oleh karena itu orang yang melekat kepada Tuhan tidak takut. Baik menghadapi hari esok, baik menghadapi penghakiman dari Tuhan. Tidak takut. Kenapa? Karena dari awal ketika hati kita sudah melekat kepada Tuhan,
Tuhan selalu memperlihatkan rancangannya. Rancangan keselamatannya ini sudah diperkenalkan kepada kita. Ini aku sediakan ini. Nanti di surga aku sediakan ini. Sehingga tidak mungkin takut. Ya. Banyak loh orang yang takut menghadapi kematian. Karena mereka tidak jelas, mereka tidak pasti. Mereka akan kemana. Ya. Jadi mari kita sekarang di tahun baru yang sangat luar biasa ini. Baru pertama kali ini di tahun baru Ibrani dikatakan 100 orang meniup shofar secara bersamaan dan disiarkan ke seluruh dunia. Baru pertama kali ini. Ada apa ini? Dikatakan. Dan sesuai dengan firman Tuhan dikatakan. Karena ada bulan darah 2 kali selama tahun ini. Baru trompet itu dibunyikan, shofar itu dibunyikan. Ada apa ini? Ini tahun yang berbeda dikatakan. Banyak hal yang Tuhan rencanakan akan segera terjadi di tahun ini. Oleh karena itu dari awal saya katakan, ini bukan waktunya kita suam-suam kuku. Ini waktunya kita bergairah. Ini waktunya kita melekat kepada Tuhan. Ini waktunya kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ini waktunya kita mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Ini tahun berbuah-buah. Ini tahun perluasan. Ini tahun wawasan rohani. Banyak pewahyuan demi pewahyuan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Baik untuk menghadapi masalah kita, ataupun untuk memberikan penyelesaian kepada orang-orang yang kita kenal. Pewahyuan demi pewahyuan. Ketika kita dapatkan, maka engkau akan mendapatkan perluasan. Ketika engkau mengalami perluasan, engkau akan berbuah-buah dan terus berbuah-buah. Oleh karena itu, masuki tahun ini, tahun baru ini, dengan penuh kegairahan akan Tuhan. Biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Dan kita terus diberkati. Kita menerima lawatan Tuhan dan kita berbuah-buah. Tuhan memberkati.